Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas terkait turunan fungsi aljabar. Sebelumnya kalian udah pernah dengar belum sih kata-kata turunan, fungsi, maupun aljabar? Kita seperet satu persatu kata-kata ini ya. Yang pertama ada turunan. Apa sih turunan itu? Kalau misalnya kalian dengar kata turunan, yang pertama kali terlintas di pikiran kalian itu kayak gimana sih? Atau mungkin yang kayak gini, nggak salah kok, bener, nggak salah. Ini tuh beneran turunan, tapi kalau ini turunan di jalanan. Nah, karena turunan itu identik sama sesuatu yang menurun, yang arahnya ke bawah, di matematika atau di turunan fungsi aljabar sendiri, itu memiliki fungsi yang sama juga. Sama-sama ngomongin sesuatu yang menurun. Tapi apanya sih yang nurun? Kalau jalanan kan arahnya nih ke bawah. Kalau misalkan di fungsi aljabar turunan, kayak gimana tuh? Oke, secara konsep, kalau misalnya kita ngomongin turunan fungsi aljabar, kita akan berhubungan sama yang namanya fungsi. Kita juga akan berhubungan sama yang namanya aljabar. Nah, fungsi sendiri, teman-teman pasti udah pada tahu dong. Fungsi biasanya identik sama apa sih? Ya betul. Yang ada F-nya. Yang biasanya dinamakan sama yang fx gitu ya. Itu adalah fungsi. Nah, kemudian aljabar itu apa? Aljabar yang biasanya kita pakai ada huruf-huruf X-nya, Y-nya, A-nya, B-nya, dan seterusnya. Itu kita waktu SMP udah pernah belajar itu. Nah, untuk turunan fungsi aljabar sendiri, kalau kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, kita akan sering temui itu tanpa kita sadari. Contohnya nih, misal, pasti kalian pernah dong yang namanya minum kopi, ya kan? Nah, kopi itu nggak ujuk-ujuk jadi cangkir kopi yang nikmat yang dinikmati saat senja, lah. Enggak. Tapi dia berawal dari yang namanya biji kopi dulu. Habis dari biji kopi, dia jadi bubuk kopi. Habis dari bubuk kopi, dia baru bisa diolah jadi cangkir kopi yang kita nikmatin. Nah, kalau kita bahasakan ke dalam bahasa matematika, si biji kopi itu kita bisa bilang dia sebagai fungsinya atau part awalnya sebelum dia jadi produk yang kita mau. Nah, setelah kita berikan perlakuannya berupa ditumbuk atau dihaluskan, itu dia akan berubah menjadi bubuk kopi. Nah, bubuk kopi ini kita bisa bilang dia sebagai turunan pertamanya dari biji kopi. Nah, turunan pertama kalau di matematika biasa kita lambangkan dengan tanda petik 1. Jadi kalau fungsinya fx berarti f pangkat 1 atau f kutip 1, f aksen. Jadi kita bilang dia sebagai turunan pertamanya si f. Nah, setelah kita turunkan pertama atau kita olah dan jadi dia bubuk kopi atau turunan pertamanya, turunan keduanya barulah jadi secangkir kopi. Nah, dilambangkan dengan tanda kutip 2 atau kita sebut dia sebagai turunan kedua. Nah, turunan kedua ini juga merupakan salah satu bentuk dari turunan-turunan yang kita akan pelajarin. Nah, karena udah kebayang turunan itu kayak apa, nah kalian bisa cari-cari lagi contoh-contoh turunan di kehidupan sehari-hari kalian. Mungkin dari keluarga kan juga keturunan ya, itu juga bisa. Dari kakek, nenek, ke orang tua kalian, kemudian ke kalian. Berarti turunan pertamanya adalah orang tua kalian, dan kalian adalah turunan kedua dari nenek kakek kalian. Gitu. Kebayang ya? Kebayang konsep terkait turunan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena turunan itu kita udah sering temukan, di matematika juga ada yang namanya turunan fungsi aljabar. Kayak gimana sih kalau misalkan kita pakai? Nah, sebelumnya kalau kalian udah belajar limit, turunan ini adalah perluasan atau penggunaan dari konsep limit. Kita omongin konsepnya dulu, tapi jangan khawatir, nanti setelah ini kita akan cari cara paling simpelnya. Oke, secara konsep, ketika kita punya suatu fungsi Y, di mana Y itu adalah fx, maka turunan pertama dari fx itu sendiri adalah limit h menuju 0, di mana ketika fx dikenai perlakuan h, dikurangin fx itu sendiri, dan dibagi dengan h-nya. Untuk h-nya menuju 0. Nah, konsepnya seperti ini. Untuk limit h menuju 0,
dengan fx-nya dikenai perlakuan H dan dikurangin fx dibagi dengan H. Itu adalah konsep dari turunan. Kalau itu turunan pertama, kalau turunan kedua gimana? Berarti hasil dari turunan pertama kita turunin lagi. Daripada bingung, kita pakai ke dalam contohnya. Oke, kita coba contoh yang pertama. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Kalau misal aku punya fx itu x kuadrat. Berarti turunan pertama dari fx ini adalah, kita masukkan ke konsepannya, limit h menuju 0. Kalau ini fx tambah h, kita punyanya fx. Berarti kalau x-nya kita ubah jadi x tambah h, berarti x yang di sini juga berubah jadi x tambah h. X tambah h kuadrat gitu ya, karena tadinya di sini x, di sini x aja. Ketika kita di sini ubah jadi x tambah h, berarti yang di sini juga berubah jadi x tambah h kuadrat. Dikurangin fx, fx-nya adalah x kuadrat dibagi dengan h. Untuk limit h menuju 0. Kita rapikan dulu, jadi x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat dikurangin x kuadrat ini dibagi dengan h. Oke. Didapat ini habis pengurangan. Kemudian ini kita bisa sederhanain sama-sama dibagi dengan h. Ingat penjumlahan, kalau pecahan penjumlahan karena kita bagi berarti setiap suku kena pembaginya yang sama, yaitu h habis. Ini juga kita bagi dengan h. Berarti h kuadrat dibagi dengan h, sisanya adalah h. Maka fungsinya berubah, sisa tinggal 2x tambah h. Gitu ya. Nah, karena limit h menuju 0, kita substitusi h sama dengan 0 ke dalam fungsi yang kita punya. 2x, tidak ada h-nya, berarti tetap kita tulis 2x ditambah h. H-nya kita ganti dengan 0, karena h-nya menuju 0. Sama dengan 2x tambah 0 sama dengan 2x. Nah, jadi ketemu deh. Turunan pertama dari x kuadrat adalah 2x. Itu caranya panjang banget ya, mohon maaf. Ada nggak sih cara yang lebih simpelnya? Oh, tentu ada. Yang lebih simpel kayak gimana? Misal, aku punya fungsi fx-nya itu ax pangkat n. Oke. Kemudian kita turunin si AX pangkat N ini, turunin sekali terhadap X, maka akan didapat hasil turunannya seperti ini. Karena kita ngomongin turunan itu kan sesuatu yang arahnya ke bawah ya. Berarti pangkatnya pun akan kita turunin. Jadi semua yang mengandung X, ketika kita turunin dia terhadap X, akan menurunkan pangkatnya si X. Oke. Karena ini pangkatnya N, pangkat N ini akan turun, nggak cuma nilainya aja yang turun, tapi posisinya juga akan turun. Ini akan pindah ke bawah, ke sini. Jadi N dikalikan dengan AX, pangkat N, dikurangin 1 pangkatnya. Gitu. Jadi kalau kita punya suatu fungsi yang mengandung X, maupun yang tidak mengandung X, kita bisa gunakan ini untuk mencari turunan pertamanya. Terus kalau untuk turunan kedua gimana? Ya kita tinggal turunin pakai konsep yang sama dari turunan pertamanya. Kalau turunan pertama, kita turunin dari fungsi aslinya. Kalau turunan kedua, kita turunin dari fungsi turunan pertamanya. Turunan fungsi pertamanya. Oke, kita coba pakai soal yang sama dengan cara yang kedua ini. Cara kedua. Kalau fx-nya x kuadrat, maka f aksennya adalah, kan kita udah tahu nih 2x, kita coba cek pakai cara yang kedua. 2x, benar nggak sih? Kita lihat pangkatnya di sini adalah 2. Ini, 2 kita turunin ke depan, berarti 2, kemudian x, pangkat 2, dikurangi 1. Oke, berarti 2 dikali x pangkat 2 kurang 1 berarti berapa? 1 ya.
2x pangkat 1. 2x pangkat 1 itu berapa sih? X kan ya? Berarti ini sama aja 2x. Sama kan? Nah, ini sama. Jadi kita bisa pilih mau pakai cara yang pertama ini, konsep, atau pakai cara yang kedua. Boleh, bebas. Silakan dipilih cara mana yang kamu suka. Oke, oke, next. Kita ke contoh yang selanjutnya. Kalau tadi contoh yang pertama kita pakai x kuadrat. Sekarang kita next ke contoh selanjutnya. Kalau dipikir-pikir pasti pada lebih milih cara yang kedua. Secara dia lebih simple dan lebih applicable dibandingkan kalau kita pakai konsep yang pertama. Oke, jadi kita lanjut, kita coba pakai cara yang kedua, ya. Untuk contoh yang kedua, aku punya soal fx-nya ini adalah x pangkat 3. Nah, berarti kalau x pangkat 3, ketika kita turunin pertama, turunannya adalah, ingat, pangkatnya turun, ini, jadi 3-nya ke depan, kita tulis kembali x-nya, atau indukannya ini, suku aslinya, berpangkat 3, gitu ya. Jangan lupa pangkatnya kita kurangin 1. Berarti dapat 3x kuadrat. Ketemu. Terus untuk turunan keduanya gimana? Nah, turunan kedua kita bisa dapetin dari turunan pertama. Jadi kita turunin si turunan ke 1. Oke, turunin turunan pertama, jadilah nanti turunan kedua. Berarti pangkatnya ini turun ke depan, ya. Jadi 2 dikali 3x kuadrat, pangkatnya dikurangin 1 juga. Pangkatnya kita kurangin 1. Dapat 2 kali 3x pangkat 2 kurang 1 adalah 6x pangkat 1 atau 6x gitu. Jadi kalau turunan pertama udah dapat, untuk cari turunan keduanya tinggal kita turunin lagi turunan pertamanya. Oke? Selanjutnya untuk yang nomor 3, contoh yang ketiga, kalau aku punya fungsi fx-nya itu 3. 3 berarti turunan pertamanya adalah apa? Nah, di sini nggak ada X-nya nih, teman-teman. Kalau nggak ada X-nya, berarti turunan pertamanya apa dong? Oke, sebenarnya sesuatu yang nggak ada X-nya itu bisa kita munculkan X. Caranya gimana? Ini itu sebenarnya kan sama aja kayak 3 kali 1. 3 kali 1 itu kan kita bisa misalkan satunya adalah X pangkat 0. Karena X pangkat 0 atau berapapun bilangannya, kalau kita pangkatin 0, hasilnya adalah 1. Jadi ini sama aja kayak 3 kali 1 alias 3. Gitu ya. Nah, berarti kalau 3 kali X pangkat 0, ketika kita turunin, maka perlakuannya sama kayak tadi. Pangkatnya si X turun ke depan, berarti 0-nya turun ke depan, 0 dikali 3X, gitu ya. Pangkat 0 dikurangi 1. Nah, 0 kali berapapun hasilnya adalah 0. Jadi, di sini kita dapatkan sifat bahwa ketika kita punya suatu fungsi atau suatu suku yang tidak memiliki X, tapi kita turunin dia terhadap X, maka hasilnya adalah 0. Karena yang mau diturunin terhadap apa? X aja nggak ada, gitu kan. Jadi, hasilnya akan menjadi 0. Gitu. Next, contoh yang selanjutnya, aku punya fungsi seperti ini. Fx 6 per X kuadrat akar X. Yang mau kita cari adalah D per dx dari fx. Nah, D per dx ini adalah salah satu penamaan lain dari f aksen. Ini sama aja, artinya adalah turunan terhadap x. Turunan terhadap x. Atau kalau kita tulis tadi itu kayak f aksen. X itu sama aja sama ini. Ya, ada juga nanti ketika fungsinya dinyatakan dengan y aksen. Itu juga bisa. Ini sama juga kayak ini. Terus bisa juga dy per dx. Ini juga sama kayak itu. Ya. Nah,
Kalau kita mau cari D per dx dari fx, dengan fungsi fx-nya seperti ini, kita bisa cari dengan cara rapihin dulu x-nya supaya jadi satu fungsi. Jadi satu fungsi sederhana. Oke, ini kita rapihin dulu. Kita pakai sifat eksponen atau sifat bentuk pangkat dan pecahan. 6x pangkat 2, 6 per x pangkat 2, biar x pangkat 2-nya naik, kita apain? Bisa kita naikin jadi x pangkat min 2, gitu ya. Akar x bisa kita ganti jadi x pangkat berapa? Betul, pangkat setengah. Karena sifat akar itu adalah bentuk pangkat pecahan. Ini angka 1, di sini 2. Kalau ini naik jadi negatif pangkatnya. Nah, ini sama-sama punya bilangan asli X. Berarti pangkatnya, karena ini perkalian, pangkatnya bisa kita jumlahin. Berarti 6, X pangkat min 2 ditambah setengah. Min 2 ditambah setengah. Min 2 tambah setengah itu berapa ya? 4 per 2, min 4 per 2 ditambah 1 per 2. Berarti min 3 per 2. Nah, kalau udah rapi, tinggal baru kita turunin. Kan enak nih nuruninnya. Tinggal pangkatnya turun, berarti ini kita turunin. Min 3 per 2 turun, gini ya. Min 3 per 2 dikali 6x pangkat min. 6x pangkat min 3 per 2 dikurangi 1. Jangan lupa sesuai sifatnya, sesuai rumus yang tadi kita sudah coba. Maka didapat ini coret sisa 3. 3 kali min 3 min 9. X pangkat min 3 per 2 min 1 berarti min 5 per 2. Kita rapihkan supaya nggak ada bentuk pangkat dan nggak ada bentuk pangkat pecahan negatif. Jadi min 9. Ini ke bawahin biar minnya hilang. Berarti X pangkat 5 per 2. X pangkat 5 per 2 itu X pangkat 5 bagi 2. Atau di sini nggak usah ditulis 2. Akar 5. X akar dari X pangkat 5. Selesai gitu. Jadi kalau bentuknya aneh-aneh atau bentuknya lebih ruwet, kamu sederhanain dulu, baru kamu turunin. Usahakan dia dalam bentuk satu pangkat atau dalam bentuk satu suku yang lebih sederhana. Oke, next. Lagi, soal yang kelima. Aku punya fx-nya ini 4 akar x per x. Kita mau cari turunan pertamanya si fx. Oke, berarti ini bentuknya masih pecahan dan dicampur sama akar. Berarti kita rapihin dulu yuk. Ini jadi apa kalau x naik? X ini kan pangkat 1, berarti naik jadi min 1. Berarti 4 akar x itu kalau kita ganti dengan bentuk pangkat, itu berarti x pangkat 1 per 2. Nah, baru dari kita naikin si x. X-nya naik berarti jadi x pangkat min 1. Kayak tadi, ini bisa kita jumlahin karena sama-sama bilangan aslinya adalah bilangan x. Berarti dengan perkalian, pangkatnya bisa kita tambahin. Setengah ditambah min 1, berarti min setengah. Tinggal kita turunin. Kita sederhana. Kita turunin, pangkatnya turun, berarti min setengah dikali 4 dikali x pangkat min setengah dikurangin 1. Min setengah kali 4 ini min 2. Min 2 x pangkat min setengah min 1 berarti min 3 per 2. Oke, masih jelek bentuk pangkatnya, kita rapihin dulu. Min 2, pangkat min biar nggak ada minnya kita turunin kalau tadinya di atas. Berarti jadi per x pangkat 3 per 2. X pangkat 3 per 2 itu berarti akar, berarti x pangkat 3 dalam akar 2. Akar 2, x-nya pangkat 3. X pangkat 3 per 2. Gitu deh. Kalau mau kita rapiin lagi, kita kalikan dengan sekawannya biar rasional. Karena di bawahnya mengandung akar. Berarti jadi min 2
per X pangkat 3 akar X pangkat 3. Gitu hasilnya. Yang ini juga tadi bisa kita kalikan, kita rasionalkan dulu, kita kalikan dengan sekawannya, yaitu akar X pangkat 5. Next, untuk contoh yang ke-6, kita kembangin lagi. Kalau tadi cuma satu-satu suku, sekarang kalau sukunya banyak, atau ada beberapa bilangan aljabarnya. Misal, ada fx-nya ini bentuk kuadrat, 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 1. Nah, berarti di sini ada 3 suku yang akan kita coba turunin. Gimana cara nuruninnya? Oke, ini penjumlahan. Masing-masing dia punya peran sendiri-sendiri sukunya. Berarti untuk kita turunin, berarti kita turunin dulu satu per satu sukunya. Boleh? Boleh. Nah, nanti kalian akan kenalan sama sifat yang baru, di mana kalau kamu punya fx, fx-nya ini ada beberapa suku. Nah, suku-sukunya itu mengandung x, aku namain dia sebagai ux, mau ditambah kayak atau dikurang dengan yang lain, misalkan aku namain dia vx, maka turunan pertamanya adalah turunan masing-masing sendiri-sendiri yang kita tambahin masing-masing. Jadi dia kayak independen aja gitu. Jadi u-nya kita turunin sendiri, u aksen sendiri, terus entah nanti ditambah atau dikurang, disesuaikan aja, terus ditambah sama dikurang dengan v aksen turunannya si v. Jadi masing-masing akan kena turunan yang sama. Baru nanti kita tinggal tambah atau kurang sesuai sama soalnya. Nah, di soal contoh nomor 6 ini, kita punya 2x kuadrat tambah 6x tambah 1. Berarti turunan pertamanya adalah, kita turunin dia dulu sendiri, ditambah dengan turunannya si 6x dan turunannya si 1. 2x kuadrat, kalau kita turunin itu jadi apa sih? Pangkatnya turun kayak tadi, berarti 2 kali 2x pangkat 1. Gitu ya, karena 2 kurang 1. Ditambah 6x. 6x pangkatnya kan 1x-nya. 1 turun, berarti 1 kali 6. X pangkat 0. Gitu kan ya. Ditambah 1. Ingat, tadi nggak punya X. Kalau nggak punya X itu otomatis jadi 0 turunannya. Yang punya X1 itu juga pasti X-nya hilang. Ini kan nanti jadi 1 ya. Ini 2 kali 2, 4. 4x ditambah 6 kali 1. Berarti 6. Tambah 0, 4x tambah 6. Selesai. Gitu. Gampang ya? Kita coba lagi. Contoh selanjutnya ada begini. 2x akar x dikurangin akar x ditambah 1. Kita turunin, turunan pertamanya apa? Turunan pertamanya berarti masing-masing suku kita turunin. Tapi ini belum cantik ya angkanya ya, masih kita perlu modifikasi dulu. Ini tuh kalau kita modif jadi apa? 2x akar x itu x pangkat 1 per 2. Dikurangin ini x pangkat 1 per 2 ditambah 1. X kali X pangkat 1 per 2 berarti 1 ditambah 1 per 2. 3 per 2 itu dikurangin X pangkat 1 per 2 ditambah 1. Baru deh kita turunin. Udah rapi. Ini 3 per 2-nya turun. Berarti 3 per 2 dikali kayak tadi. 2X. 3 per 2 kurang 3 per 2 dikurangin 1. Dikurangin 1 per 2 nya turun, 1 per 2, X pangkat 1 per 2 dikurangin 1, dan yang terakhir tambah turunannya 1 adalah 0. Ini bisa kita coret, berarti sisanya tinggal 3X, 3 per 2 dikurangin 2 per 2 adalah 1 per 2, dikurangin setengah, pangkat X-nya pangkat setengah kurangnya 1 adalah min setengah. Kita rapikan biar pangkatnya nggak pangkat pecahan. Berarti X pangkat setengah adalah akar X. Dikurangin setengah. X pangkat min setengah. Pangkat min bikin dia turun. Berarti jadi 1 per X pangkat setengah. X pangkat setengah ini adalah akar X. Jadi rapihin lagi jadi 3 akar X dikurangin 1 per
2 akar X. Nah, ini bisa kita rasionalin lagi. Jadi, 3 akar X dikurangin 1/2X akar X. Sama kayak tadi ya, kita kalikan sama akar X per akar X. Atau dia jadi bentuknya akar X per 2X. Selesai. Oke, soal terakhir. Kalau aku punya fungsinya gini, X dikali X kuadrat min 3X, maka turunan pertamanya adalah, nah kalau kayak gini kita berarti harus rapikan dulu bentuknya menjadi bentuk yang jadi satu suku, bukan lagi perkalian, tapi penjumlahan pengurangan aljabar aja. Berarti ini kita kalikan pelangi seperti biasa, masing-masing kena hasil perkaliannya, berarti X kali X kuadrat, X pangkat 3, kemudian X dikali min 3X, min 3X kuadrat. Nah, dari sini barulah kita turunin. Turuninnya jadi apa? Jadi turunan pertamanya adalah 3, ini ya, pangkatnya turun, 3X, pangkatnya berkurang 1, dikurangi, pangkat 2-nya turun, itu jadi 2 kali 3, 2 kali 3 adalah 6, X pangkat 2 kurang 1 adalah 1. Berarti kalau kita rapihin, jadi 3X kuadrat min 6X. Oke, ini adalah beberapa contoh dan konsep dasar dari turunan, ditambah ada satu sifat yang udah kita coba, yaitu sifat penjumlahan pengurangan fungsi aljabar yang kita turunin. Nah, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.